Dalam surat Fatir ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, kalian yang sudah kami panjangkan umurnya, kata Allah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kalian yang sudah kami panjangkan umurnya, kata Allah, begitu kalian sampai kepada usia tertentu harusnya kalian sadar. Waja'akumun nadhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati koordinator Muslim Semanda Community, alumni SMA 2 Mataram tahun 1987, Bapak Ibu para alumni SMA 2 Mataram yang hadir pada hari ini, yang juga sama-sama kita hormati. Singkatnya, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang indah ini, di tempat yang indah ini, di Bebek Galih, yang saya membayangkan mudah-mudahan nanti kita di dalam surga duduk lesehan seperti ini. Amin. Karena dalam Al-Quran di akhir surat Az-Zumar, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum tibtum fadkhuluha khalidin. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu kelak akan digiring masuk surga oleh Allah secara bersama-sama. Jadi mudahan nanti alumni SMA 2 ini, SMA 2 angkatan 87, dikirim oleh Allah masuk surga bersama-sama. Amin. Insyaallah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, begitu sampai di depan pintu surga. Pintu surga itu sudah terbuka, seolah-olah memang surga yang rindu untuk segera dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
lalu disambut oleh seluruh malaikat penjaga surga. Mereka mengatakan, salamun alaikum, di sini tempat reuni kalian, wahai alumni SMA 2 Mataram. Amin. Amin. Masya Allah. Kalau hari ini kan reuninya di dunia ya, tapi insya Allah reuni yang sesungguhnya nanti di dalam surga. Para malaikat penjaga surga itu mengatakan, salamun alaikum, selamat datang, salam penuh kehormatan dan kebahagiaan, tibtum fadkhuluha khalidin, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kalian akan mendapatkan kesenangan, dan kesenangan itu tidak sifatnya temporer tetapi abadi selama-lamanya, tidak akan pernah ada hentinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi golongan orang-orang yang seperti ini kelak. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang hadir di sini adalah generasi milenium, bukan generasi milenial. Karena ini generasi sudah masuk abad yang ketiga ini. Betul Pak Muhadi? Masya Allah. Walaupun tadi ada katanya yang masih jomblo Pak ya? Hah? Ada yang masih jomblo? Masya Allah. Masya Allah. Itu yang masih jomblo, itu namanya STMJ Pak. Tahu kepanjangan STMJ? Sudah tua masih jomblo. Tapi jangan kepanjangan plesetan yang kedua dari STMJ. Ada plesetan yang kedua dari STMJ. Apa itu kepanjangannya? Susah tidur mikirin janda. Masya Allah. Masya Allah. Kita bercanda dulu ya Bu ya. Tapi kalau datang hari Kamis kemarin, hari ini hari apa? Hari Sabtu ya? Sabtu. Nah kalau datang hari Kamis itu biasanya banyak beredar di grup-grup WA. STMJ itu kepanjangannya beda. Apa kepanjangannya kalau datang hari Kamis menjelang malam Jumat? STMJ itu kepanjangannya siap tempur malam Jumat. Masya Allah. Tua. Masya Allah. Pak Muhadi masih kuat bercanda? Hah? Masih kuat bercanda yang saya tanya. Insya Allah. Karena sebelum ceramah saya mau candain dulu. Mau saya candain Bu? Mau kita ketawa nggak? Ketawa sebentar ya biar sehat. Saya nyebut Pak Muhadi karena beliau sahabat saya, teman saya, jamaah pengajian saya. Alhamdulillah hadir istrinya di sini. Sudah lama saya nggak ketemu dengan beliau. Hampir 5 tahun saya nggak ketemu dengan beliau. Subhanallah. Ya. Jadi kalau tadi kepanjangan STMJ itu siap tempur malam Jumat. Jadi ada cerita nih Pak Muhadi. Ada cerita suami istri pas pada malam Jumat. Ini semua ngerti bahasa Sasak ya? Ngerti? Sasak semua.
Nah, pas malam Jumat habis Isya kata istrinya, aneh ke aneh malam Jumat nane, kata istrinya. Kan cerita nente berhubungan suami istri malam Jumat pahala marak tematik Yahudi petang dasa. Ya. Oh mae unin semama. Ya. Ya bantu tuh cerita yang pada tentu wah sejam begulat sekitar jam 10 tiram menun tiram jam 12 ngase seninan bejulu begodet-godet baik balik tiba semaman gak masih malam Jumat aneh sakluean Yahudi tematik aneh malik keri sekali yune oh mae yune semaman Allah. begulat malik selesai jam seke tiram kelelahan jam 4 ngase seninan bejulu malik begodet Mati semalam. Malik begodet kau nih kedong samasik malam Jumat di mana datang subuh nih aneh gak makari sekali nih oh meneu nih jawab si seni semaman gak maadi unen emia suruh kekari sekali jak burung mati Yahudi lagu yang mati aku. La ilaha illallah. Masya Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Dan tahu 3 kali lah minta anak. Masya luwek sa kemos-kemos ibu-ibu ada kira pengalaman ya. Masya Allah. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita pada hari ini itu temanya tentang kalau sudah berumur 40 tahun banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak taubat. Itu ya temanya Pak Kepala atau Pak Koordinator. Baik. Nah, sekarang kita mulai serius sedikit ya. Bu, udah mau siap-siap serius belum? Iya. Siap serius ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Fatir ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, kalian yang sudah kami panjangkan umurnya, kata Allah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kalian yang sudah kami panjangkan umurnya, kata Allah, begitu kalian sampai kepada usia tertentu harusnya kalian sadar. Wa ja'akumun nadhir. Apalagi peringatan-peringatan Tuhan sudah banyak yang berdatangan. Mohon maaf, Ibnu Abbas, sahabat yang merupakan ahli tafsir terkemuka, ketika beliau menafsirkan makna waja'akumun nadhir, peringatan Tuhan sudah banyak yang datang, mohon maaf, beliau mengatakan, apa peringatan Tuhan itu?
yaitu apabila rambut sudah mulai beruban, itu peringatan dari Tuhan agar kiranya segera meninggalkan dunia hitam. Mohon maaf bagi yang rambutnya sudah mulai beruban. Surat man. Ya. Semir si warna bireng ge. Masya Allah. Mohon maaf, karena Bapak tadi menyebut semir. Memang khilaf di kalangan para ulama, Bapak Ibu, terkait hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Tapi jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat mengatakan hukumnya haram. Allah. Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya mengatakan, wa harramu khidaba sya'rin bisawat limra'atin wa rajulin la lil jihad, kata beliau. Para ulama sebagian besar mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam, baik untuk laki-laki maupun perempuan, la lil jihad, kecuali dalam situasi perang. Ya, mohon maaf. Dulu kalau ada perang antara Islam dengan non-Muslim, itu kan berhadap-hadapan. Kenapa dibolehkan dalam situasi perang? Jadi dari kejauhan kalau orang-orang kafir itu melihat pasukan Islam udah keder duluan. Lihat, nggak ada yang beruban rambutnya, semuanya warna hitam. Ibajang doang kanjeng di nala satu. Hanya dalam situasi seperti ini dibolehkan. Tapi kalau dalam situasi normal hukumnya haram. Ya, mohon maaf. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan, oh tentara doang ganggu Pak? Pelunggu tentara ya? Oh Masya Allah. Kalau dulu beliau namanya ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya ABRI juga Pak. Cuma kalau ABRI saya anak buah Rhoma Irama maksudnya. Masya Allah. Karena saya senang sekali nyanyiin lagunya Rhoma Irama. Nanti kalau ada waktu kesempatan saya nyanyi depan ibu-ibu ya. Masya Allah. Mau dengar suara emak saya Bu? Nanti ya. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian yang sudah kami panjangkan umurnya. Alhamdulillah kita semua berumur di atas 40 tahun. Ada yang di bawah umur 40 tahun ini? Hah? Ini yang pakai jubah. Oh yang pakai jubah? Masya Allah. Mohon maaf. Perhatikan. Hatta idza balagha 40 sanatan, sampai ketika mereka berumur 40 tahun kata Allah. Perhatikan jemaah. Kalau tadi Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, kalian yang sudah kami panjangkan umurnya, harusnya ketika kalian sampai pada usia tertentu harusnya kalian sadar. Sebagian besar ulama mengatakan manusia harus sadar itu terutama ketika sudah berumur 40 tahun.
Ya. Kenapa manusia harus sadar di saat usia 40 tahun? Karena usia 40 tahun itu usia yang matang. Para nabi-nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul semuanya di umur 40 tahun. Usia 40 tahun ini usia yang sangat rawan, yang sangat menentukan masa depan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Seorang kalau sudah berumur 40 tahun, kelihatan dia akan jadi orang sukses atau tidak itu biasanya di usia 40 tahun. Begitu juga ketika nanti terkait dengan kehidupan akhiratnya. Maka kata Allah dalam ayat ini, hatta idza balagha arba'ina sanatan. Kalau sudah sampai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti buka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kalau bisa kita semua harus hafal doa ini. Orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas itu harus hafal doa ini. Ini doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Panjang doanya. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa ala walidayya, menjadi orang yang juga bersyukur kepada kedua orang tua saya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran selalu beriringan, salah satunya anishkurli wali walidayya. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah nggak cukup kalau nggak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Allah yang menghendaki kita wujud, kedua orang tua kita juga yang menjadi sebab kita wujud di atas dunia ini. Maka tadi puji doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada orang tua kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perhatikan, mohon maaf jamaah rahimakumullah, dalam sebuah kajian di salah satu radio di Mataram, saya pernah ditanya, insyaallah saya Ramadan termasuk yang akan mengisi muzakarah Ramadan besok. Kalau nggak salah dari tanggal 19 Ramadan sampai tanggal 24 Ramadan. Jadi insyaallah ikuti. Saya ditanya, ya, pertanyaannya apa? Pak, anak-anak saya kok banyak yang nakal. Anak-anak saya ini kok banyak yang tele, macel. Padahal kami orang tuanya rajin beribadah, rajin berdoa untuk mereka. Kok anak-anak saya ini nggak baik-baik? Perhatikan jamaah. Kalau kita punya anak-anak keturunan yang kelihatannya belum mendapatkan hidayah untuk jadi orang-orang yang baik dan benar, baca doa ini. Karena di doa ini Allah mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki kondisi keluarga saya. Jadi setelah kita mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda, ya Allah Engkau bimbing saya untuk selalu beramal dengan amal yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah kondisi keluarga saya. Orang yang rajin berdoa dengan doa ini insyaallah anak-anaknya akan baik dan soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, saya taubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan saya ya Allah semenjak berumur 40 tahun ini akan menjadi seorang muslim yang sejati. Itu makna doa itu Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, mungkin banyak di antara kita tidak pernah membaca doa ini karena pertama mungkin kita tidak tahu, mungkin tahu tapi tidak menghafalnya. Jadi perlu kita menghafal doa-doa, terutama doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Ini doa ada dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini kadang banyak bapak-bapak Pak Muhadi, banyak bapak-bapak, mohon maaf, jadi imam untuk istri dan anaknya di rumah saja nggak berani, karena merasa tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Bu, milih sedikit cerita, milih sedikit yang cerita, ngerti sedikit selapan bahasa Sasak ya? Ngerti? Ini ada cerita seorang suami ini, perhatikan. Seorang suami satu hari memarahi anaknya. Mereka sudah menikah lebih dari 50 tahun. Anak-anaknya sudah besar. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah bajang, ada yang paling kecil umurnya 12 tahun laki-laki. Nanang yang laki-laki paling kecil ini satu hari mandi di kamar mandi sambil nyanyi. Bersenandung tepatnya. Apa yang dia baca? Tola'al badru alaina min zaniyatil wada. Itu yang dia senandungkan sambil nyanyi di kamar mandi. Didengar sama ayahnya dari luar. Marah si bapak ini. Dia masuk ke dalam kamar mandi, langsung ditempeleng anaknya. Kurang ajar kamu, kok dalam kamar mandi kamu ngaji? Dikirain anaknya ngaji, padahal anaknya nyanyi. Si anak dipukul nangis, keluar, ditanya sama ibunya, "Nak, kenapa kamu nangis?" "Saya dipukul sama bapak." "Kenapa kamu dipukul?" "Tahu tuh, katanya dianggapnya saya ngaji, padahal kan saya cuma nyanyi." "Emang kamu baca apa?" "Saya baca Tola al-Badru alaina, Bu, sambil nyanyi." "Gara-gara itu kamu dipukul?" "Iya." "Mana bapakmu?" katanya. Dicarinya suaminya, "Pak, itu anaknya nangis, kenapa?" "Saya pukul." "Kenapa bapak pukul?" "Kurang ajar, ngaji di kamar mandi." "Emangnya dia baca apa, Pak?" "Itu dia baca Tola al-Badru alaina." Pak, kata istrinya, "Itu anak bapak nggak ngaji, tapi dia nyanyi. Itu senandung, itu nasyid yang dibaca oleh orang-orang Ansar ketika Nabi sampai di Madinah. Itu bukan ayat Al-Quran, Pak." "Oh, itu bukan ayat Al-Quran ya?" kata suaminya. "Bukan," kata istrinya. "Benar bukan ayat Al-Quran?" "Benar, itu bukan ayat Al-Quran," kata istrinya. Gak lama kemudian suaminya duduk di atas kursi menangis terseduh-seduh. Nangis semama. "Ya unin senina." Maka sudah nangis. Apa sudah tangisa? Perhatikan jawabannya nih bapak-bapak, mohon maaf ini. Kata suaminya, "Ya kembek bukan nangis." Terus terang, telung dah setahun kesembayang hiduang kadut keberayat Tola al-Badru alaina. Masya Allah ya. Jadi belum setahun sembahyang hiduang kadut berayat Tola al-Badru alaina.
Jadi subhanaka ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma lana lillahi da. Allahu akbar. Masya Allah. Belum kesembayang kesembayang itu kadung berayat tuh. Saya ngasih paran ayat Quran. Ya, mohon maaf. Aku tangisan diri, saya ingat belum dah setahun kesembayang itu kadung berayat. Ini baik sah sembayang kemenuh. Masya Allah. Ndek ngone ibu-ibu giliran Seninan saya nangis. Nangis Seninan. Menun nangis teketuan si semaman aneh kamu apa sih tangisan untuk ketuan si semaman. Dengan menjawab Seninan ibu-ibu. Aku tangisan diri ikut Seninan. Seket tahun kemerari kance side nanen ketahu side bangga nih. Semai bilang tersuruh jadi imam aneh sembahyang mesa-mesa wah nih. Saya nggak ternyata telah al-badru alaina doa sinapa. Masya Allah, tabarakallah. Pak Muhadi jandeni cekat jadi imam. Cekat jadi imam Bu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka usia-usia kita ini harusnya usia-usia banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bertaubat. Jangan sampai usia kita yang milenium ini, milenium ketiga sudah kita ini, jangan sampai ada yang STMJ. Bapak yang tentara, tahu nggak kepanjangan STMJ? Hah? Susu telur manja. Oh bukan, salah pertanyaan saya Pak. Jangan sampai ada di antara kita yang STNK. Nah, Bapak tahu nggak kepanjangan STNK? Kan setiap mobil kendaraan kita tuh pasti punya STNK. Apa kepanjangan STNK? Surat tanda kawin. STNK itu apa kepanjangannya Bu? Surat tanda nomor kendaraan. Itu kepanjangan asli dari STNK. Tapi ada plesetannya dari saya Bu. STNK itu kepanjangan sudah tua nakal kembali. Jangan bilang misawi. Saya Jangan bilang misawi. Pemakatnya doang satu tunjuk. Udahlah bersorban kadupa mirip tuan guru beliau. Oh paling telah. Sudah berjuara. Ini kembe-kembe tebaran paling telah di sisi manusia lagu paling solah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pakaiannya sudah menunjukkan identitasnya. Masya Allah. Lengan atas sampai bawah selaputnya putih doang. Masya Allah Tuan Guru. Masya Allah. Luar biasa. Berarti beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Arah sebanyak guyuk. La ilaha illallah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sering bercerita nih Bu-ibu. Bu. Ibu. Ya. Ibu. Ya. Sudah pada ngantok jaga. Nih mudahan nggak ada ibu-ibu yang mengalami STNK, sudah tua nakal kembali,
seperti yang ada dalam cerita ini. Allah. Jadi ada emak-emak umurnya sudah 60 tahun. Ada yang sudah berumur 60 tahun, Bu? Mendekati. Belum? Belum. Mendekati. Masya Allah. Belum, masih 50-an. 5. Yang 60 ini sawi. Pemakan jiduang lain bulan selama. Tenang Pak Jisawi, tenang. Beliau seorang suami yang istiqomah ya. Masya Allah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Oh, 2 istri. Oh, beliau poligami? Hah? Berani dia. Oh, dia mau. Oh, mau. Kalau itu saya juga mau, Bu. Ya. Kalau ada ibu-ibu yang punya anak gadis, bolehlah ditawarin ke saya untuk disedekahkan, insya Allah. Allah. Insya Allah Pak Haji Sahwi Ada dia anak gadisnya. ada. Lucu. Jadi Pak Haji Sahwi ini saya yakin sekali lagi suami yang takwa, takut sama istri dua. Dan suami yang istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Dan insya Allah suami yang tawakal. Tahu tawakal, Pak? Tahu tawakal? Tawakal itu tua-tua banyak akal. Ya makan selabuhan kena pas. Lain macam makin Jawa selabu putih. Masya Allah. Masya Allah. Hah? Oh ini Pak Ketua Wakil. Kira jagen tangkat jadi wakil. Masya Allah. Ampun. Jadi jamaah, karena kita ini sudah pada tua. Saya juga umurnya sudah hampir 50 tahun. Ya. Lahir tahun 73 saya. 49. Desember tanggal 31. Nah itu buat-buatan berarti itu. Banyak yang 31 Desember ini. Ya, di paspor saya 31 Desember. Kenapa 31? Waktu saya mau buat paspor pertama kali dulu ditanya, mana tanggal lahirnya? Saya bilang nggak ada. Harus ada tanggal lahirnya. Oh, kalau begitu saya buat tanggal 31 Desember saja, Pak, saya bilang. Alhamdulillah masih lumayan muda berarti kalau 31 Desember. Terakhir yang ingin saya sampaikan, jamaah rahimakumullah. Kulluna rahilun, kata para ulama. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi dunia tempat meninggal. Betul? Seorang penyair Arab mengatakan bahwa wa in ummirta ma ummiranuhu satanuhunna yauman ma ummiranuhu. Semua kita ini pasti akan berpisah dan akan meninggalkan dunia yang fana. Walaupun ada di antara kita yang umurnya seusia Nabi Nuh alaihissalam, yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh itu berdakwahnya 950 tahun. Itu berdakwahnya 950 tahun. Tapi kalau umur beliau itu di atas 1000 tahun. Siwa ratus seket tahun Nabi Nuh berdakwah. Ingone atuh deh, Bu. Ingone hati saran siwa ratus seket tahun. Maka tiang sering mengatakan si saking none Nabi Nuh berdakwah
Siwa ratus seket tahun beliau menjadi pendakwah, ngone-ngone ijari pendakwah jadi. Ya, si saking ngone siwa ratus seket tahun jari pendakwah, ngone-ngone ya pendakwah jadi. Pada marah mangkin ini kentang ngone lalu ceramah engkah jadi pendakwah lalu sida sak pendakwah jadi. Ya. Buktiin pendak Nabi Nuh jamaah. Ya, di akhir surat Nuh itu kan Allah ceritakan Nabi Nuh alaihissalam berdoa dengan doa yang menunjukkan orang yang sudah pendakwah itu. Allah. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Itu dua orang sudah pendak itu. Saking lamanya beliau berdakwah, 950 tahun beliau berdakwah, yang beriman cuma 75 orang. Kan pendak ngone-ngone Nabi Nuh jamaah. Makanya beliau berdoa dengan doa apa? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nenek kaji. Dendek gati me asisang sekik doang manusia-manusia sak kafir. Bisang selapu sikat mereka, habisi semuanya. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Satu saja engkau sisakan manusia-manusia durhaka ini, maka mereka akan melahirkan anak keturunan yang semuanya akan durhaka kepadamu. Ia pun dikirimang banjir bandang yang menghabiskan seluruh manusia-manusia durhaka selama 6 bulan. Banjir bandang yang tidak pernah terjadi, bahkan melanda seluruh dunia jamaah senamnya. Banjir bandang itu di Nuh penggitan bumi selama 6 bulan. Selama kapal Nabi Nuh berlayar, wastawat alal judi, kata Allah dalam Al-Quran, sampai kapal itu kemudian mendarat di sebuah bukit bernama Judi. Konon bukit itu ada di Turki sekarang ini. Ya, maka mari kita mempersiapkan diri jamaah rahimakumullah. Bercanda, bejora, tiang-tiang demen bejora, bercanda. Tapi saatnya serius, kita serius. Saat kita harus beribadah, saat kita harus tunduk dan ruku sujud di hadapan Allah, maka hadirkan Allah dalam hidup kita. Karena semua kita pada akhirnya akan kembali kepadanya. Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.